Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kasman. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Hairul Ternate. Prodi saya yaitu Teknologi Hasil Pertanian atau yang dikenal dengan THP. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi manajemen. 5 fungsi manajemen ini perlu kita ketahui. Pertama yang akan saya bahas adalah perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini menjelaskan adalah proses menentukan tujuan, strategi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini saya akan ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, poin pentingnya yaitu menentukan visi dan misi, kedua menyusun program kerja, dan yang ketiga menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memperkirakan risiko dan solusi. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan perencanaan. Nah, intinya adalah menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itulah tentang perencanaan dalam 5 fungsi manajemen. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini termasuk 5 fungsi manajemen. Nah, pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya yang baik atau menyusun sumber daya manusia yang baik, dana maupun saran agar melaksanakan rencana dapat dilakukan secara efektif. Nah, pengorganisasian juga memiliki poin-poin penting, yaitu membentuk struktur organisasi, membagikan tugas, mendelegasi wewenang, menentukan tanggung jawab. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan pengorganisasian. Nah, intinya adalah mengatur siapa melakukan apa. Nah, itulah intinya. Nah, ada yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, pengarahan ini juga termasuk dengan manajemen atau 5 fungsi manajemen. Nah, pengarahan di sini yang akan saya jelaskan adalah upaya memberikan instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada anggota agar mampu melaksanakan tugas sesuai tujuan organisasi. Nah, pengarahan ini juga memiliki poin-poin pentingnya juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang poin pentingnya, yaitu pertama yaitu memberikan arahan kerja, memotivasi pegawai, dan memberikan berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik. Nah, intinya yaitu membuat semua orang bergerak sesuai rencana. Nah, itulah pengarahan yang termasuk dalam manajemen, 5 manajemen. Nah, yang keempat yaitu pengkoordinasian. Nah, pengkoordinasian memastikan seluruh bagian organisasi berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Nah, termasuk menyelaraskan pekerjaan antar bagian, mengatur kerja tim, menghubungkan kegiatan agar bekerja dalam alur yang sama. Nah, itulah pengkoordinasian. Nah, intinya yaitu menynkronkan semua kegiatan agar berjalan terpadu. Nah, itu termasuk 5 fungsi manajemen. Nah, yang terakhir akan saya bahas tentang 5 fungsi manajemen ini yang terakhir, yaitu pengawasan. Nah, pengawasan juga termasuk dengan 5 fungsi manajemen. Nah, pengawasan adalah proses memantau dan menilai apakah pelaksanaan bekerja sudah sesuai rencana. Nah, pengawasan ini juga harus melihat secara teliti dengan anggota kerjanya. Nah, pengawasan ini juga membandingkan hasil dengan standar. Nah, itu juga termasuk dengan pengawasan, menjelaskan tentang poin pentingnya pengawasan. Kemudian mengidentifikasi penyimpanan. Yang ketiga, memberikan koreksi, dan yang keempat, menilai efektivitas dan efisiensi. Nah, intinya yaitu memastikan apa yang dilakukan sesuai apa yang direncanakan. Nah, itulah penjelasan terkait dengan penjelasan singkat terkait dengan 5 fungsi manajemen.
Nah, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya terkait dengan 5 fungsi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang saya ambil yaitu 5 fungsi manajemen merupakan rangkaian proses terpadu yang memastikan suatu organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Nah, perencanaan menyediakan arah dan tujuan yang jelas. Pengkoordinasian mengatur sumber daya agar tertata dan siap digunakan. Nah, pengarahan memastikan seluruh anggota bekerja dengan motivasi dan pemahaman yang tepat. Pengkoordinasian menyelaraskan setiap kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih dan memastikan semua bagian berjalan harmonis. Atau dengan yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, pengawasan menjelaskan bahwa menjamin bahwa seluruh proses berjalan sesuai rencana serta memberikan koreksi bila terjadi penyimpanan. Nah, secara keseluruhan, kelima fungsi ini bekerja sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga organisasi dapat berproduksi secara terstruktur, berstruktur dan setara dan mampu mencapai hasil yang optimal. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang 5 fungsi manajemen. Akhir kata dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari diri saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.